Oke, hari ini kita tester aplikasi ya. Ini adalah aplikasi tagihan air BPA Tirta Mandiri ya, dari perumahan ya. Ini aplikasi masih kosong semua. Kita bisa mengisi manual satu persatu. Misalkan namanya Satiem. Nah, dia akan muncul di sini ya, Satiem ya. Ini kita coba satu, dan ini Satiem masih kosong ya. Dia bisa menggunakan tagihannya ini tadi karena pelanggannya baru bulan Mei kemarin ya. Misalkan ini bulan Juni, berarti ini adalah Juni. Pemakaiannya misalkan 5 GB, dia otomatis ngisi ya. Tarif dasar 15.000 itu kena abonemennya 30.000. Keamanan 25.000, total 55.000. Simpan. Dia otomatis menyimpan. Statusnya belum terbayar. Kalau dia bayar, di sini dengan status lunas. Kita akan melakukan tagihan ya. Ya, jadi ini pelanggan yang belum bayar itu Satiem 1, jumlah pelanggan baru 1 ya. Total pemakaiannya 5. Ya, total pemakaiannya terpakai 5 ya, tadi ya. Terus kita akan melakukan tagihan ya. Tagihan ini ya. Kita itu mau bayar di Juni. Ceritanya kan ini bulan Juni, ya kan? Nah, ini status belum terbayar itu, begitu bayar nanti statusnya akan berubah menjadi lunas. Bayar, lunas. Nah, ini kan lunas ya. Misalkan namanya Satiem. Nah, kita lihat Satiem. Nah, Satiem di sini. Satiem pemakaiannya 5 ya. Ini pemakaian 5, bayar 55.000. Nah, ini 13 Mei karena ini otomatis ya. Saat ini 13 Mei, kalau kita real time di Juni ya Juni ya. Ini real time ya. Ini secara otomatis semuanya. Nanti tanggal ini akan berubah. Kalau ini di input bulan Agustus, ini juga akan menjadi bulan Agustus ya. Ini udah bener ya. ID pelanggannya 118. Kalau yang di BPA kan ID pelanggannya nomor rumah ya, ada blok A 01 L1B gitu ya. Nah ya, ini udah bener semua, dia belum kena denda karena masih tertib ya, tagihan air 30. Oke, kita kembali ke aplikasi ya. Aplikasi ini akan membuat nomor berurutan ya. Misalkan ini ID 1, terus 2, terus ada pelanggan nomor 3, pelanggan 4. Nah, ini kita cek apakah ada error. Ketika nomor 2 ini kita hapus, nanti nomor 3 otomatis menjadi nomor 2, nomor 4 otomatis menjadi 3, berurutan kembali ya. Kita tes apakah ada trouble. 2 kita hapus. Nah, otomatis ya. 1, 3, 4 ini harusnya otomatis. Nah, 1, 2, 3 dia udah berubah. Nanti kalau ada import massal ini juga tidak akan terhapus kecuali kalau dibersihkan ya. Kalau dibersihkan semuanya bersih. Contohnya adalah ini. Kita ambil data pelanggan ya. Kita ambil filenya, misalkan pelanggan. Nah, seharusnya dia urut nanti. Walaupun di data pelanggan Maret itu dia nomor 1, 2, 3 ya. Nanti kalau di sini itu akan diurutkan secara otomatis. Kita import. Nah ini Dioso di Santoro itu kan nomor 1 ya kalau di database-nya itu ya. Tapi di sini berubah menjadi 4 karena ini paksakan untuk berurutan biar lebih cakep gitu ya. Karena ID pelanggan dan nama ini udah mewakili lah. Nah, ini kalau kita mau menghapus semuanya, kalau menghapus satu persatu, ini kan
repot ya, lama ya. Nah ini harusnya berurutan lagi nih. Nah 1, 2, 3 berurutan. Kita mencoba untuk menghapus total. Saya bersihkan, nanti semuanya akan bersih. Nah gitu ya, kita import lagi sebagai data masuk ya. Ini sama, data pembayaran juga sama. Misalkan dari Satiem ini dia membayar 2 kali. 2 kali Satiem membayar. Di pembayaran hari ini tetap tertulisnya adalah 1 kali. Ini lunas ya. Walaupun di sini data pembayar kok double, nomornya sama. 118391 nomornya sama kan? Lah, nanti aplikasi ini akan menghapus otomatis data yang sama. Ya. Jadi dia tinggal hapus duplikat, akan menghapus doublenya. Nah, itu. Ya. Jadi akan merapikan data lagi. Kemudian ini bisa dibersihkan sama kayak data pelanggan tadi. Ini juga bisa dihapuskan. Namun kalau di tagihan ini saya sengaja untuk saya biar ini ya, saya bersihkan di sini. Nah, di sini. Kalau kita lihat nanti 0 semua, ya 0 semua. Data pelanggan ini ada. Kita mau mengisi data tagihan ini secara massal ya, secara banyak ya. Jadi kita cari foldernya dulu. Misalkan kita taruh di desktop data tagihan air ini, data pelanggan, data tagih ya, tagihan bulanan. Oke, tagihan bulanan kita masuk, kita cari filenya, file bulan apa gitu ya. Misalkan sekarang bulan Juni, import. Nah, ini masuk ya. Ini datanya semrawut ya. Ini coba cari data yang sesuai saja, yang sesuai aslinya. Ini tagihan bulan Agustus. Kita cari yang Agustus saja nih. Nah, Agustus cari report. Nah, di sini jumlah pelanggan 291. Yang belum bayar 290 karena di dalam BPI ada yang gratis gitu ya. Ini 291 itu yang statusnya memang free atau tidak berbayar gitu ya. Tapi yang berbayar itu 290. Ini berdasarkan data ya. Berdasarkan data. Satu persatu sudah, massal sudah. Kemudian kita mau mengekspor nih. Mengekspor data ini, data pelanggan yang sudah kita tagih itu mau kita ekspor. Misalkan kita pilih folder baru, misalkan ini dalam folder ini kita namakan tuh namanya ya, di folder ini, folder test. Oke, tadi kita import sudah berhasil ya, kita sekarang ekspor. Apakah berhasil? Oke, data berhasil diekspor. Kita lihat ya, tadi di mana? Di desktop, database tagihan air atau apa ya, di tes ya. Nah ini ekspor tes 23. Nah, hasilnya sama ya, hasilnya sama sesuai data tadi, nomor transaksi dan lain-lain ini ya. Jadi jamnya jam 16 persis, ini jam 16.59 persis berhasil ya ekspornya. Backup data ekspor sudah berhasil. Ini untuk nama dikasih misalkan ya, terserah kita. Ini sudah. Kemudian kalau kita mau mencetak, kita ada di cetak. Kita bisa mencetak tagihan blok A,
G, H, I, J semua per blok ya. Misalkan kita mau tagihan blok A atau ya, tagihan warga blok A. Oke, blok A ini, nah otomatis dia akan masuk di blok A. Semua data blok ini ya. Sebelum mencetak kita bisa memandangnya. Nah, ini dipantau. Rincian ini tinggal nanti ngisi aja ya RT berapa, karena saya tidak tahu, nanti tinggal diisi aja pemakaian bulan apa gitu ya. Tapi ini udah otomatis. A ya blok A, blok J ya blok J, ya itu ya. Ini otomatis. Kita kembali ke form, open form. Misalkan blok E, nanti kita otomatis ya. Nah, ini blok E. Blok E itu seperti paling sedikit kalau nggak salah. Nah, ini blok E ya. Kemudian kita mengatur, kita mau semuanya kita tagih. Nah, kita di data pemakaian siap tagih ini ada cetak tagihan massal. Klik kita di kwitansi massal. Nah, multi kwitansi massal ini. Jadi satu lembar itu saya isi 3 ya. Kalau itu enggak mungkin. Paling mungkin ada 3. Misalkan nomor dari Dioso. Nah, ini nanti 3 halaman. Sekali cetak 3 halaman. Ini ya. Dioso, Triyono, dan ini udah pernah kita tes ya. Untuk cetak jamak nanti tinggal ngatur mulainya berapa di sini, terus akhirnya berapa itu sesuai nomor rumah ID ya. Nomor urut rumah itu nomor 1, 2, 3 itu depannya. Confirm. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini untuk informasi langganan seperti ini. Jadi kalau ada yang belum bayar di sini ya kosong, tapi kalau sudah ada yang bayar, misalkan Dioso ini bayar, Dioso itu mau membayar nih, nanti dia ada laporan bahwa dia berhasil ya. Nah, ini lunas pembayaran Dioso berhasil, ya kan? Nah, nanti di sini muncul nih jumlah aksi bayar itu 1, air yang terbayar itu 31 kubik. Ya, ini jumlahnya 118.000. Jadi Dioso. Lah di sini 31 pemakaian. Di data pembayaran juga sama. Ini ada 31. Nah, ini ya. Ini bukan RP ya, nanti diganti sendiri. Kubik ini ya. Oke, saya rasa dulu kita hapus datanya aja. Kita bersihkan semuanya. Ini udah bersih, data pembayaran bersihkan, terus data pelanggan juga kita bersihkan. Oke ya, tidak ada bug ya, tidak ada bug, tidak ada trouble ya. Ini sudah fix. Oke.